Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini, tanggal 22 Desember 2025. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kidungkan pujian dengan penuh sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 1 ayat 24 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, adakah suasana hati yang sedih, perih, terluka, mampu bergembira, saudara, bersukacita? Hati yang gembira dan penuh sukacita akan selalu terpancar lewat tindakan dan kata-kata. Kegembiraan akan selalu membuat suasana menjadi damai dan tentram. Kegembiraan menyingkirkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran akan segala hal. Nah, bacaan hari ini saudara, baik bacaan pertama dan Injil, memperlihatkan kepada kita bagaimana Hana, ibu dari Samuel, dan Maria bunda Yesus mengungkapkan kegembiraan dan sukacitanya atas kasih anugerah Allah dalam diri mereka. Kita lihat Hana bergembira, saudara, bersukacita yang diwujudkan dalam ucapan syukur kepada Allah atas kelahiran putranya yang dinantikan. Ucapan syukurnya setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 1 Samuel 1 ayat 24. Apa yang dilakukan Hana? Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." 1 Samuel 1 ayat 25 sampai dengan 27. Maria bunda Yesus pun, saudara-saudaraku yang terkasih, bergembira dan bersukacita di mana saat berkunjung ke tempat Elisabet, saudaranya yang sedang mengandung di hari tuanya. Elisabet mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Lukas 1 ayat 42. Saudara-saudaraku yang terkasih, atas seruan Elisabet ini, saudara, Maria menaikkan kidung pujian kepada Allah. Kidung ini tidak sekedar mengungkapkan pujian pribadi Maria kepada Tuhan, tetapi juga serentak memberikan bagi kita suatu cara pandang baru tentang penyelenggaraan ilahi yang mendampingi perjalanan dan pergumulan hidup kita. Di hadapan Elisabet yang memuji dia sebagai yang berbahagia, Maria justru, saudara, dengan rendah hati dan penuh syukur meneruskan pujian itu kepada Tuhan. Bagi Maria, sungguh benarlah bahwa segala sesuatu yang sementara ia alami adalah buah penyelenggaraan Tuhan. Maria menyadari
bahwa secara manusiawi ia tidak sanggup menyelami dan mengerti tentang perbuatan Tuhan atas dirinya. Ia pun menyadari bahwa dengan menyanggupi keterpilihannya sebagai bunda penebus, ia akan mendapatkan atau menghadapi banyak penolakan, pergumulan, ejekan, bahkan kedukaan. Tetapi dalam hal inilah Maria mengajarkan suatu cara pandang baru terhadap penyelenggaraan Tuhan atas hidupnya. Bagi Maria, segala kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian akan apa yang akan dia alami itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah keyakinannya bahwa mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah penyebab kemalangan, duka cita, bencana, bahkan penderitaan. Bagi Maria, Tuhan sungguh telah mengerjakan banyak hal dalam hidupnya, dan lebih daripada itu bahwa segala yang Tuhan kerjakan itu merupakan perbuatan-perbuatan besar yang membawa sukacita di hadapan banyak keturunan, membuahkan rahmat bagi orang yang takut akan Dia. Maria meyakinkan kita semua bahwa segala perbuatan Tuhan itu penuh kuasa dan mampu mencerai-beraikan dan menurunkan orang-orang yang angkuh dan tidak setia kepadanya. Keyakinan akan kuasa dan pendampingannya menghasilkan kebaikan bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, masa penantian kita ini tinggal beberapa hari lagi, saudara. Kehadiran Yesus yang kita nantikan dalam kelahiran telah di depan mata kita. Sebagai tanda hari kelahiran Tuhan, penyelenggaraan hidup kita sudah semakin dekat. Inilah saatnya untuk mengubah paradigma tentang penyelenggaraan Tuhan atas seluruh pergumulan hidup kita, saudara. Bunda Maria telah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita mensyukuri segala sesuatu dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, membantah, menyaksikan eksistensinya, saudara. Tuhan telah menyertai. Tuhan sementara menyertai dan akan terus menyertai kita, saudara. Regi hari ini, melalui kedua bacaan hari ini, saudara, dalam masa Advent, masa penantian yang sudah dekat, kita mau mengikuti teladan dari Hana dan Maria yang mau selalu bergembira dan bersukacita atas kehadiran Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pun mau mengkidungkan pujian penuh sukacita hati kita dengan tindakan nyata. Dan mau saudara selalu berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai senantiasa dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.